Pada video kali ini kita akan menghubungkan Raspberry Pi 400 ini ke LCD WaveShare HDMI 7 inci. Selain itu kita akan melakukan setup Raspberry Pi operating system. Kita mulai. Pertama kita hubungkan micro HDMI ke sisi monitor yang ada di Raspberry Pi 400. Perhatikan yang bagian atas adalah yang ada lambang Raspberry Pi-nya. Ini nanti dihubungkan ke monitor. Di monitornya adalah di konektor HDMI. Kemudian kita hubungkan yang kedua ini, yaitu USB di Raspberry Pi 400. Kita akan pakai yang warna biru, meskipun ini adalah yang 2.0 ya, karena kita kehabisan tempat untuk konektor. Oke, ini kita hubungkan dia micro HDMI dihubungkan ke port touchscreen-nya. Oke, hati-hati atas dan bawahnya. Selanjutnya kita hubungkan listrik PLN-nya ke tipe C, USB tipe C di Raspberry Pi 400, yaitu yang sebelah sini. Jadi untuk tipe C dia atas bawah sama saja. Terakhir kita masukkan USB tipe 2 dari mouse ke sisi USB tipe 2 yang berwarna putih ini. Pastikan semua hubungan sudah benar. Sekali lagi, ini adalah USB tipe 2 untuk mouse. Kemudian ini adalah harusnya juga USB tipe 2. Kemudian untuk USB tipe C adalah ke aliran listrik PLN. Kemudian untuk yang micro HDMI adalah yang dihubungkan ke monitor. Dalam hal ini kita menggunakan WaveShare LCD. Perhatikan, kita tidak memiliki tombol on off di Raspberry Pi 400, maka nanti kita akan lihat indikator power di sebelah kanan atas ini ketika kita nyalakan saklar. Dan setelah itu kita fokus ke LCD untuk melihat apa yang harus kita lakukan. Oke, kita mulai dengan klik saklar. Perhatikan bahwa indikator Raspberry Pi-nya sudah nyala, kemudian layar juga sudah mendapatkan energi listrik. Oke, kalau diperhatikan di sini ada kalimat resize root file system rebooting dalam 5 detik. Ini adalah proses rebooting dari Raspberry Pi. Kita mulai lagi proses rebootingnya. Indikator Raspberry Pi 400-nya sudah menyala dari tadi. Sementara monitor mulai restart. Dan berhasil. Oke, ini adalah tampilan dari setting Raspberry Pi. Nyatakan bahwa welcome to the Raspberry Pi desktop. Jadi ucapan selamat datang. Before you start using it, there are few things to set up. Jadi ada sebelum memulai memakai Raspberry Pi ini ada beberapa hal yang akan di set up. Maka di sini diperintahkan klik next. Jadi ini sudah menyala mouse-nya. Kita klik next.
Kemudian kita akan mengeset negara. Enter the details of your location. Jadi kita memasukkan lokasinya secara detail. This is used to set the language, untuk mengeset bahasa, time zone, zona lokal, waktu, dan keyboard and other international setting. Keyboard dan international setting yang lain. Di sini karena saya ada di Indonesia, saya klik Indonesia untuk negara. Pakai mouse saja, kita scroll. Ini ada Indonesia, kita klik. Kemudian bahasanya saya akan menggunakan, bahasanya sudah sebentar ya. Karena saya sudah memilih country-nya Indonesia, maka bahasanya di set ke dalam bahasa Indonesia. Ini nggak bisa saya klik tanda segitiga ke bawahnya. Otomatis di sini time zone-nya juga sudah dipilihkan, yaitu Jakarta. Karena saya tinggal di Bandung, maka saya setuju dengan pilihan Jakarta. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah menggunakan bahasa Inggris, saya setuju. Kemudian untuk keyboardnya menggunakan layout US, saya setuju. Jadi kita centang. Kemudian tekan next untuk membuat perubahan ini. Klik next. Sedang men-setting lokasi. Kemudian ini pilihan untuk mengubah password. Saya rasa saya tidak perlu merubah password Raspberry Pi yang sudah default. Maka kita klik next saja. Kemudian di sini untuk setup screen. You should be able to see the taskbar along the top of the screen. Jadi apakah Anda harus melihat taskbar di sepanjang bagian atas dari screen, dan ini sudah bisa kita lihat. Tick the box if some of all of it does not fit on the screen. Ini semuanya sudah pertanyaannya, kita akan ngeklik tick box kalau tampilan layarnya tidak memenuhi layar. Tadi kita lihat bahwa layar LCD dari WaveShare ini sudah oke, sudah restart beberapa kali, kalau nggak salah tadi 2 kali. Jadi ini makanya dengan sendirinya sudah settingannya udah pas. Kita lanjut. Di sini katakan bahwa kalau kita tick box tadi, maka akan terjadi perubahan dan akan restart karena kita tidak mengeklik tick box karena tadi sudah restart si monitornya 2 kali. Maka kita klik next dan selesai. Kita terakhir adalah mencari network WiFi. Nah, di sini ada punya saya. Kemudian setelah klik next network yang WiFi yang ada, kita klik next. Tentu saja minta password. Setelah kita masukkan password, kita klik next untuk koneksi dari Raspberry Pi ini ke WiFi internet. Ini sedang mencari, sedang mengkoneksi ke WiFi dari internet. Oke. Ini dinyatakan kita akan mengupdate software. Saran saya adalah lakukan update software, karena software yang paling update adalah yang sudah menyelesaikan semua error atau semua bug. Dikatakan the operating system and application will now be checked. Jadi operating system dan aplikasinya akan dicek and update if necessary, dan akan diupdate jika perlu. This may involve a large download. Hal ini akan terkait dengan download yang cukup besar. Maksudnya akan mengambil pulsa internet lumayan besar. Jadi kita siapkan pulsa internetnya ya. Kemudian press atau klik next untuk mengecek dan mengupdate software. Kita lakukan, klik next. Sedang checking update. Ini sedang membaca list update, kemudian installing language.
menginstal bahasa. Instalasi bahasa selesai, mengecek versi, kemudian mengupdate. Saat ini masuk ke download update-nya. Sekarang kita masuk ke installing updates. Saat ini sedang menginstalasi semua updates yang dibutuhkan dari Raspberry Pi operating system yang terbaru. Ya, di sini system is up to date. Jadi kita sudah selesai, kita klik OK. Di sini dikatakan setupnya complete. Setupnya sudah selesai. Raspberry Pi sekarang bisa setup dan ready to go. Oke, jadi Raspberry Pi-nya sudah sekarang sudah di setup dan siap untuk dimainkan. To run application, click the Raspberry icon on the top left corner of the screen to open the menu. Jadi untuk menjalankan aplikasi, kita klik ikon Raspberry Pi yang ada di atas sini, atas kiri. Kemudian di sini diminta untuk merestart Raspberry Pi ini sehingga setting yang barunya akan bekerja. Kita klik restart. Oke, cepat restartnya. Oke, ini adalah ucapan selamat datang dari Raspberry tadi. Ya, sudah berhasil setup Raspberry Pi-nya. Jadi dihitung berarti sekitar 30 menit. Jadi kira-kira setupnya 30 menit dengan koneksi internet yang tentu saja harus bagus. Kemudian yang paling kiri adalah menu seperti ini, persis seperti yang biasa kita lakukan di laptop atau PC komputer. Kemudian kita akan coba koneksi internetnya dengan mengklik web browser, jadi yang icon kedua dari kiri. Oke, ini adalah tampilan YouTube kalau kita pertama kali membuka YouTube. Kita coba cari channel saya di Aeronaut, di Airbender atau The Aeronaut, The Airbender. Enter. Nah, ini dia, The Aeronaut, The Airbender. Coba kita klik seberapa cepat responnya. Lumayan cepat ya. Ya, ini lumayan cepat. Nih, salam pembukanya sudah otomatis berjalan. Kita tidak bisa mendengarkan tentu saja karena di sini tidak ada sistem speaker. Untuk setting speaker dan seterusnya kita akan lakukan pada video selanjutnya. Oke. Jadi kita lihat scrollnya juga lumayan cepat ya. Ini adalah halaman channel The Aeronaut atau The Aeronaut, The Airbender. Sampai ketemu di video yang lain terkait dengan setting Raspberry Pi dan sebagainya. Salam.